Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Dari pembacaan kita Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-56 oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua bidang iman, ajaran dan ibadah, memberikan subtema khotbah kita di Jumat Agung ini, yaitu kematian Kristus memberi kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada awal penciptaan Allah menciptakan segala sesuatu sangat baik adanya, termasuk manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Namun kondisi sangat baik itu berubah ketika manusia menentukan jalan hidupnya sendiri, terlepas dari kontrol dan perintah Allah. Manusia melawan perintah Allah dan karena itu muncullah dosa. Dosa merusak semua ciptaan Allah yang sangat baik itu. Bahkan manusia juga turut kehilangan gambar dan rupa Allah. Manusia hidup tanpa perintah Allah. Namun di tengah-tengah kondisi seperti itu, karena kasih-Nya akan dunia ini, termasuk bagi kita selaku umat-umat manusia, maka Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari segala dosa dan kesalahannya itu. Pembacaan kita pagi hari ini dalam rangkaian perayaan Hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dari Matius 27 ayat 32 sampai dengan 56, dengan dua perikop Yesus disalibkan dan Yesus mati. Yesus disalibkan, kita tahu bersama Bapak Ibu, di atas bukit Golgota. Ketika Yesus harus memikul salibnya, ia dibantu oleh seorang yang bernama Simon dari Kirene sampai ke bukit Golgota. Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Tujuannya adalah untuk mengurangi rasa sakit yang dialami, yang diderita oleh Yesus. Namun Yesus menolak ajakan itu. Yesus mau menanggung penderitaan dengan sadar sepenuhnya. Yesus pun disalibkan bersama dua orang penyamun di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Bahkan di atas kepala Yesus tertulis alasan mengapa Yesus harus disalibkan dengan kata-kata, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Sesudah Yesus disalibkan, mereka atau pasukan membagi-bagi pakaian Yesus dengan undi. Bahkan ketika Yesus disalibkan, berbagai hujatan disampaikan kepada Yesus. Ada yang mengatakan, "Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Karena engkau berkata, aku akan meruntuhkan bait Allah dan dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali." Ada pula orang yang datang dan dia mengatakan, orang lain dia diselamatkan, tetapi dirinya tidak dia selamatkan. Bahkan hujatan yang lain mengatakan bahwa katanya engkau adalah Raja orang Israel. Baiklah engkau turun dari salib itu, supaya kami percaya bahwa engkau adalah Allah. Bahkan yang terakhir, orang-orang menghujatnya bahwa mereka berharap kepada Allah yang katanya mengutusnya
datang ke dunia ini dan yang akan menolongnya untuk membangun kembali bait Allah dalam waktu 3 hari. Tetapi ternyata Allah yang diharapkan itu pun tidak kunjung datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hal-hal yang terjadi dalam peristiwa penyaliban Yesus. Dan selanjutnya dalam perikop yang kedua dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 56 dengan judul Yesus mati. Setelah Yesus disalibkan, maka terjadilah beberapa mujizat mengiringi kematian Yesus itu. Mujizat itu membuktikan kepada kita, sekaligus membuktikan kepada pasukan yang menyalibkan Yesus pada saat itu, bahwa Yesus yang mereka salibkan adalah anak Allah. Mujizat yang pertama adalah mulai dari jam 12 siang sampai jam 3 sore terjadi kegelapan. Mujizat yang kedua adalah tabir bait Allah terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Yang ketiga adalah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan yang keempat adalah kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah mati bangkit dari antara orang mati. Di tengah-tengah situasi dan kondisi itu, di tengah-tengah kegelapan yang terjadi dari jam 12 sampai jam 3 sore, Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dalam bahasa Latinnya, Eli, Eli, lama sabachthani. Teriakan ini merupakan puncak penderitaan Yesus bagi dunia ini. Dia mengalami pemisahan dari Allah sebagai pengganti orang yang berdosa. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari semua mujizat yang terjadi itu menyadarkan kepala pasukan dan prajuritnya bahwa yang mereka salibkan ini adalah anak Allah. Karena itu kepala pasukan berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa penyaliban dan peristiwa kematian Yesus ini, dan dihubungkan dengan subtema kita hari ini, kematian Kristus memberi kehidupan, memberikan pelajaran-pelajaran berharga bagi kita selaku umat-umat Allah. Yang pertama adalah bahwa kasih Allah akan dunia ini membuat Allah mengorbankan anaknya yang tunggal dalam rangka menebus kita dari segala dosa kita. Bahkan anak tunggalnya yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, di dalam ketaatannya, di dalam kesetiaannya, sekalipun sangat menderita, tetapi dia taat sampai mati, dan pada akhirnya dia mampu mengalahkan kematian itu. Pelajaran berikutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah bahwa kehidupan kita ini di hadapan Allah adalah kehidupan yang sangat berharga. Kalau kehidupan kita ini, kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara tidak berharga di mata Tuhan, maka Dia tidak akan mengorbankan anaknya untuk menebus kehidupan ini dari segala dosa dan kesalahan. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kehidupan kita ini adalah kehidupan yang begitu berharga di mata Tuhan, bagaimana kita harus menghargai kehidupan ini? Bagaimana kita harus memaknai kehidupan anugerah Tuhan ini, sehingga apa yang menjadi harapan Tuhan bagi kita, bagi kehidupan kita ini terwujud dengan baik dalam seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harapan besar Allah akan manusia
Harapan besar Allah akan kehidupan kita selaku jemaat GPI Papua Sulawesi di Manokwari adalah bahwa dengan berkorbannya Allah bagi kita, mengorbankan anak tunggalnya bagi kita, maka kita akan hidup di dalam pembaruan kasih Kristus. Kita akan dianugerahkan kehidupan yang baru di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga betul-betul kematian Kristus membawa atau memberi kehidupan yang baru bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang Tuhan izinkan kita alami, kita harus beribadah di rumah masing-masing. Tidak ada persekutuan di gereja atau di rumah Tuhan. Tetapi tidak berarti bahwa gereja kalah akan kuasa iblis. Justru dengan kondisi seperti ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, gereja menghadirkan dirinya bahwa gereja harus taat, gereja harus tunduk pada otoritas yang lebih besar yang diberikan Allah, yaitu kepada pemerintah. Dan juga semuanya adalah untuk keselamatan kita bersama. Dalam rangka menghargai, dalam rangka menghormati kehidupan ini, maka kita pun selaku gereja Tuhan melakukan yang namanya social distancing. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kendati pun kita ada di rumah beribadah kepada Tuhan, tetapi saya percaya sukacita surgawi tetap menjadi bahagia kita. Bahkan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan kita beribadah di rumah kita masing-masing, membuka kemungkinan kepada setiap anggota jemaat, kepada semua anggota keluarga kita untuk turut mengambil bagian, berperan aktif selaku pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya di dalam dunia ini. Dan oleh karena itu, mari kita memaknai kematian Tuhan kita Yesus Kristus dengan tetap taat, dengan tetap setia, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya di balik semua itu ada rencana Tuhan yang terbaik. Kristus rela mati untuk menebus dosa dan kesalahan kita, tetapi di balik kematian Kristus ada kehidupan. Kita pun percaya bahwa di balik kondisi dan situasi yang kita alami saat ini, sesungguhnya ada rencana Allah yang begitu indah yang telah Dia sediakan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita dalam kesetiaan kita bersama-sama merayakan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Jumat Agung, dengan beribadah dengan sukacita, menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Karena kita percaya di rumah kita pun, dalam ibadah kita pun, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan siap memberkati kita dari rumah pertama ke rumah yang terakhir dalam ibadah kita. Karena itu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Jumat Agung. Tuhan dimuliakan. Amin.